Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam akan mempresentasikan tugas makalah Bang, yang telah kami selesaikan dengan judul materi eh, sumber sumber biaya pendidikan Islam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sumber daya pendidikan Islam. Boleh langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Raudatul. Silahkan Raudatul. latar belakang. Pembiayaan pendidikan merupakan hal yang vital dalam rangka terlaksananya sebuah pendidikan yang ada. Karena segala aktivitas kegiatan tersebut memerlukan sebuah penanganan dalam segi finansial yang menandai pula pembiayaan dalam konteks ini dalam berupa uang atau barang dalam rangka menunjang proses pendidikan tersebut. Kemudian, upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini, keuangan atau biaya adalah merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah Islam sebagai alat untuk melengkapkan dana yang sangat diperlukan sekolah Islam sebagai alat untuk melengkapkan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah Islam, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, dan pelaksanaan program supervisi. Materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Teh Raudatul yang telah membacakan tentang latar belakang sumber daya pendidikan Islam. Selanjutnya kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengertian pembiayaan pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Tewanda. Mangga Tewanda. Bab 2 Pembahasan A. Pengertian dan sejarah pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strateginya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur, dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan, dan sebagainya. Pengertian sumber pembiayaan pendidikan Islam. Pada zaman keemasan Islam, pembiayaan pendidikan bersumber dari negara. Seperti yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang membentuk Baitul Mal. Pada masa dinasti Umayyah yang mendirikan Madrasah Cordoba. Dan pada masa Abbasiyah mendirikan Madrasah Nizamiyah. Biaya tersebut diperoleh dari pengadaan pajak negara. Dengan demikian, jika direfleksikan dengan keadaan saat ini, maka sumber pembiayaan pendidikan Islam berasal dari subsidi pemerintah, karena pemerintah sebagai pengelolaan negara wajib mengalokasikan biaya pendidikan. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 dan 4, bahwa setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional Hayati 2019. Selain itu, Islam juga sangat membolehkan umatnya untuk bersedekah, wakaf, infak, zakat, sehingga pembiayaan pendidikan Islam dapat juga bersumber dari setiap individu yang hendak mensedekahkan hartanya untuk keperluan pendidikan atau secara garis besar dapat disebut sebagai sedekah. Namun jika mereka lihat situasi dan kondisi saat ini, sumber biaya untuk menunjang pendidikan tidak harus bergantung pada negara. Terdapat pula lembaga pendidikan yang independen. Artinya lembaga itu memiliki amal usaha untuk mengelola pendidikannya wakaf dalam sistem pendidikan Islam klasik antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syariat dan adanya keseimbangan antara ekonomi dan kemaslahatan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah dan demi kemaslahatan bersama. Dengan demikian, maka wakaf dapat digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh sumber pembiayaan pendidikan. Hal ini senada dengan hadis Nabi. Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Habair. Umar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut?" Beliau menjawab, "Jika engkau sudah, tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya." Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut 2016, infak secara etimologis berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, infak harta untuk kepentingan sesuatu. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada Islam, misalnya orang tua, kerabat, anak, yatim, orang miskin atau orang yang sedang dalam perjalanan. Melihat fungsi infak yang demikian, maka infak memiliki peluang besar untuk dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan Islam. Orang tua, biaya pendidikan yang bersumber dari orang tua ini bervariasi dan sangat fleksibel, bergantung pada kondisi finansial orang tua murid. Biaya ini juga merefleksikan kemajuan siswa, sebab selain biaya pendidikan, biaya tambahan akan dipungut ketika siswa telah menyelesaikan suatu paket tertentu dari pelajaran, ditambah sumbangan non-finansial seperti bahan pangan dan sandang sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Pada dasarnya, pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Sementara itu, pendidikan nasional dihadapkan persoalan peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi, sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Selanjutnya, Baik, terima kasih kepada Teh Wanda yang telah menyampaikan tentang pengertian dari sumber dana pembiayaan pendidikan Islam.
Selanjutnya kepada pembahasan tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang akan disampaikan oleh Terikma. Kepada Terikma dipersilahkan. Terikma, mohon maaf, mikrofonnya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu B. Dasar dan sumber-sumber biaya pendidikan Islam. Lembaga pendidikan saat ini banyak bermunculan dan dibangun oleh pihak-pihak yang peduli dengan pendidikan. Lembaga pendidikan yang muncul itu tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga dibangun oleh pihak swasta seperti yayasan dan ormas-ormas yang memiliki perhatian terhadap pendidikan. Namun, tidak semua lembaga pendidikan tersebut berjalan dan berkembang dengan baik. Banyak lembaga pendidikan yang terseok-seok antara hidup dan mati karena kesulitan dalam pembiayaan. Memiliki sumber dan pendidikan sangat penting bagi lembaga pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber dana pendidikan yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh lembaga pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada banyak sumber dana atau biaya pendidikan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan. Di antaranya yaitu 1. Dari pemerintah pusat, 2. Dari pemerintah daerah, 3. Dari yayasan, 4. Dari orang tua siswa, 5. Dari sumbangan atau komite, 6. Dari siswa, 7. Dari bantuan alumni, dan 9 dari orang tua asuh. Dan sumber bangunan ini tidak mungkin mengikat zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Implikasi penelitian ini adalah dengan adanya sumber-sumber dana pendidikan yang bisa dimanfaatkan tersebut, tidak ada lagi lembaga pendidikan yang tersuak-suak atau kesulitan dalam menjalankan program pendidikan karena kesulitan dana. Nah, berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, pendapat para ulama serta fakta sejarah, dijumpai dasar dan sumber biaya pendidikan yaitu sebagai berikut. Dana fisabilillah atau di jalan Allah. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, sedikit sekali ayat atau matan Al-Hadis yang secara eksplisit berbicara tentang dasar dan sumber biaya pendidikan. Ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang berbicara tentang zakat dan infak, misalnya, tidak hanya yang memuaskan biaya pendidikan sebagai unsur yang menerima bagian dari zakat dan infak tersebut. Di dalam surah At-Taubah, yaitu surat yang ke-9 ayat 60 misalnya, disebutkan 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, orang miskin, panitia zakat, para mu'alaf atau untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah atau fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Pada penjelasan tafsir sabilillah tersebut tercakup berbagai hal yang mendatangkan kemaslahatan umum yang dapat mengantarkan seseorang menuju keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki jalan, misalnya mengkafati orang mati, memenuhi perintah agama, memberikan kesempatan dan keluasan bagi tamu, membantu menara, dan sebagainya. Tidaklah termasuk yang dapat memperoleh bagian dari zakat. Hanya sebagian dari pengikut mazhab Abu Hanifah sajalah yang memasukkan para pelajar yang menuntut ilmu sebagai bagian dari orang yang sedang di jalan Allah atau disebut juga dengan sabilillah, yang berhak mendapat bagian dari zakat walaupun pelajar tersebut tergolongkan ke dalam orang kaya. Dengan demikian, sumber dan pendidikan yang berasal dari zakat, khususnya yang berasal dari sektor di jalan Allah atau fisabilillah, tergolong sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Terikma yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu lanjutan dari materi tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri.
Baik, selanjutnya yaitu dana dari para siswa atau wali murid. Sumber pembiayaan pendidikan selanjutnya berasal dari para pelajar yang dibayarkan oleh orang tuanya. Di dalam Islam, orang tua berkewajiban mendidik putra-putrinya. Namun, karena orang tua tersebut sibuk dengan tugas lainnya, tidak menguasai berbagai keahlian dalam ilmu pengetahuan serta mengajarkannya, maka tugas mendidik tersebut diserahkan kepada guru pada lembaga pendidikan yang secara khusus dilatih dan disediakan untuk mendidik putra-putri dari anggota masyarakat. Berkenaan dengan ini, maka setiap orang yang ingin mendapatkan pendidikan harus mengeluarkan biaya pendidikan. Burhan ad-Din al-Azarnuji dalam hubungan ini mengatakan, "Ingatlah, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Aku akan menjelaskan ke-6 syarat itu padamu, yaitu kecerdasan, hasrat atau motivasi yang keras, sabar, biaya, petunjuk guru, dan waktu yang cukup." Kewajiban orang tua membiayai pendidikan seorang anak juga dapat dipahami dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Hak seorang anak atas orang tuanya adalah memberikan nama dan akhlaknya yang baik, mengajarkan menulis, berenang, dan memanah, memberikan rezeki hanya yang baik-baik saja, dan menikahkannya jika sudah menemukan jodohnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dana yang berasal dari sumbangan para siswa atau wali murid ini tergolong dana yang paling stabil dan berlaku hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, masyarakat memandang bahwa membiayai pendidikan merupakan kewajiban yang melekat pada orang tua dan sebagai panggilan agama yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, orang tua akan berusaha membanting tulang dan memeras keringat untuk mencukupi biaya pendidikan anak-anaknya. Kedua, masyarakat memandang bahwa kemajuan dan prestasi belajar yang dicapai anak-anaknya akan dapat mengangkat harkat dan martabatnya. Ketiga, orang tua memandang bahwa mengeluarkan biaya pendidikan merupakan sebuah investasi yang menguntungkan. Dana yang dikeluarkan itu diyakini akan kembali dengan jumlah yang jauh lebih besar dan menguntungkan jika anaknya kelak sudah lulus dari pendidikannya dan memasuki lapangan kerja yang bergengsi dan mendatangkan uang seperti menjadi dokter, menjadi pengacara, pilot, dan pengusaha besar. Selanjutnya, dana dari wakaf. Sumber pembiayaan pendidikan lainnya yang paling menonjol dalam sejarah Islam yaitu berasal dari dana sosial yang berupa wakaf. Pada awalnya tujuan diadakannya wakaf yaitu untuk mengekalkan pokok dari sesuatu benda, sedangkan manfaatnya boleh digunakan untuk kebaikan atau harta yang dapat digunakan hasilnya tetapi asalnya kekal. Selain itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa yang asal dalam wakaf ialah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi mungkin orang mengeluarkan wakaf untuk orang lain dengan tujuan mencari kasih, atau untuk seorang anak karena takut dijual sesudah wafatnya dan harganya dihabiskan, atau kalau ia takut dihalangi darinya dan dijual untuk membayar uangnya, atau ia memberi wakaf karena ria. Dalam hal terakhir, semua wakaf itu tidak ada pahalanya, sebab ia tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sejarah Islam, wakaf mengalami perkembangan yang luar biasa pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriah. Pada waktu itu bukan hanya berupa tanah pertanian saja yang diwakafkan, melainkan juga rumah, toko, kebun, lesung, pencelup, pabrik roti, kantor dagang, pasar, tempat potong rambut, tempat mandi, gudang hasil pertanian, pabrik penetesan telur, dan lain sebagainya. Tentang wakaf yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan dapat ditentukan beberapa contoh. Pertama, tanah dekat Fisya Salim, Nafia dan Mahallah almarhum dekat
Tanta seluas 572 akre. Kedua, wakaf dari Al-Zaini Abdul Latif yang diberikan untuk murid-murid tingkat dasar dan pengajian hadis Al-Bukhari dalam masjid. Ketiga, wakaf Abdul Latif Al-Mansuri berupa pondokan dan toko untuk 5 anak yatim dan pengajarnya yang belajar dan mengajarkan Al-Quran dan tulisan Arab. Keempat, wakaf Qoitbay di daerah Al-Azhar banyak digunakan untuk pendidikan. Wakaf itu berupa 14 toko, sebuah asrama, aula, pancuran air sumur, pabrik-pabrik tenun, tanah pertanian, kolam air, dan lain-lain. Selanjutnya, dana dari kas negara. Atiyah Al-Abroi melaporkan bahwa Madrasah Al-Mustahiriyah Al-Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Muntasir yang merupakan madrasah yang terbesar ketika itu menghabiskan biaya yang besar sekali. Darul Ilmi di Kairo yang didirikan oleh Al-Hakim bi Amrillah pada tahun 1004 Masehi dengan menelan biaya sekitar 257 dinar setiap tahun. Dana tersebut digunakan untuk membeli tikar, kertas, gaji pemimpin perpustakaan, air, gaji pesuruh, menjilid buku, membeli permadani untuk musim dingin. Biaya tersebut belum termasuk biaya untuk gaji guru dan karyawan. Selanjutnya, dana dari hibah perorangan dan lainnya. Di zaman kejayaan Islam sebagaimana tersebut terdapat sejumlah orang yang kaya raya dan berkecukupan dan menyukai ilmu pengetahuan dan kemajuan Islam. Orang tersebut selanjutnya menyisihkan sebagian dananya untuk membantu kegiatan pendidikan dalam bentuk hibah, hadiah, dan infak. Mereka itu selanjutnya dikenal sebagai para donatur yang memberikan bantuan dana secara rutin dengan tidak mengharapkan apa-apa kecuali untuk kemajuan pendidikan dan umat Islam. Selain itu, ada pula dana yang diberikan perorangan kepada para pelajar yang menunjukkan tingkat kesungguhan dan kecerdasan yang tinggi, serta bercita-cita untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan umat Islam. Beberapa ulama besar dalam Islam seperti Imam Syafi'i, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali misalnya pernah mendapatkan bantuan dari perorangan untuk melanjutkan pendidikannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan setelahnya, yaitu tentang prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan yang akan disampaikan oleh Teh Soliha. Kepada Teh Soliha, mangga. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan dalam Islam. Terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pegangan dalam pengelolaan dana pendidikan dalam Islam. Pertama, prinsip keikhlasan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf sebagaimana tersebut di atas. Kedua, prinsip tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari para wali murid. Mereka mengeluarkan dana atas dasar kewajiban mendidik anak yang diperintahkan oleh Tuhan dengan cara membiayai pendidikan anak tersebut. Nah, kemudian ketiga, prinsip sukarela. Nah, prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari bantuan hibah perorangan yang tergolong mampu dan menyukai kemajuan Islam. Keempat, prinsip halal. Prinsip ini terlihat pada seluruh dana yang digunakan untuk pendidikan yang berasal dari dana yang halal dan sah menurut hukum Islam. Kelima, prinsip kecukupan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berasal dari kas negara. Keenam, prinsip keberlanjutan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf yang menegaskan
bahwa sumber pokok dana tersebut tidak boleh hilang atau dialihkan kepada orang lain yang menyebabkan hilangnya hasil dari dana pokok tersebut. Ketujuh, prinsip keseimbangan dan proporsional. Prinsip ini antara lain terlihat dari pengalokasian dana untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, seperti dana untuk membangun infrastruktur, sarana prasarana, pelatihan belajar mengajar, gaji guru, dan beasiswa para pelajar. Mungkin ya. Mesin. Oh, Cek Tina. ya, Cek Tina lanjut. Baik, terima kasih kepada Teh Soliha yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir tentang pembiayaan pendidikan Islam pada waktu masa Islam klasik yang akan disampaikan oleh Teh Mutia. Kepada Teh Mutia, dipersilahkan. Baik, untuk pembiayaan pendidikan Islam pada waktu Islam klasik, diantaranya bersumber dari satu subsidi, dua dari wakaf, yang ketiga dari orang tua, yang keempat dari siswa, dan yang kelima dari sumber lain atau perorangan. Untuk yang pertama, yaitu subsidi dari pemerintah atau negara, para penguasa pemimpin muslim memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan sejak masa Khulafaur Rasyidin. Mereka mendirikan dan menghidupi berbagai sarana penunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan termasuk lembaga-lembaganya. Kegiatan mereka mendirikan dan menghidupi berbagai sarana seperti As-Suffah yang menjadi model pendidikan Islam ketika Nabi berada di Madinah, tersebar luas ke Madinah sejalan dengan mimbar masjid. Keberlangsungan As-Suffah ini sangat diperhatikan oleh Khulafaur Rasyidin seperti oleh Umar bin Khattab. Beliau senantiasa mengangkat para sahabat yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas sebagai panglima dan gubernur. Mereka banyak mendirikan masjid dengan As-Suffah di dalamnya. Kegiatan pendidikan ini kemudian dibantu pembiayaannya dengan dana pemerintah yang tersedia. Dan yang kedua, bersumber sebagai bagian dari sistem pendanaan pendidikan. Wakaf menjadi semacam lembaga yang terorganisasi baik dan menjadi mode di masa Abbasiyah, terutama masa keemasan peradaban Islam. Khalifah Al-Ma'mun dianggap pemerakarsa berdirinya badan-badan wakaf untuk lembaga pendidikan, sehingga pembiayaan berbagai kegiatan keilmuan, termasuk gaji para ulama, dapat berlangsung terus dan kokoh. Lalu sumber pembiayaan pendidikan Islam pada waktu klasik yang nomor ketiganya yaitu biaya dari orang tuanya. Biaya pendidikan yang bersumber dari orang tua ini bervariasi dan sangat fleksibel tergantung pada kondisi finansial orang tua murid. Biaya ini juga merefleksikan kemajuan siswa, sebab di samping biaya pendaftaran, biaya tambahan akan diambil ketika siswa telah menyelesaikan suatu paket tertentu dalam pelajaran, ditambah sumbangan non-finansial seperti bahan pangan dan sandang sesuai dengan keadaan keluarga siswa tersebut. Selanjutnya yaitu dari yang nomor keempat dari siswa. Seorang ilmuwan yang mengajar di masjid, madrasah atau lembaga pendidik lainnya diperbolehkan memungut uang dari siswanya
Biasanya jumlahnya disepakati antara guru dan siswa tersebut. Para penuntut ilmu yang berasal dari keluarga tidak mampu atau belajar atas inisiatif sendiri sering bekerja di tengah-tengah masyarakat untuk membiayai pendidikannya. Pekerjaan yang mereka lakukan bervariasi tergantung kesempatan dan kebutuhan mereka. Ada juga pelajar tidak tetap yang terdiri dari para pekerja. Orang-orang ini menanggung sendiri biaya pendidikan yang diperlukan. Lalu yang terakhir, pembiayaan pendidikan Islam pada waktu klasik yaitu bersumber dari sumber lain atau perorangan. Nah, pandangan bahwa ilmu agama, terutama Al-Quran, harus diajarkan kepada orang lain, baik bentuk ibadah, pandangan bahwa ilmu agama, terutama Al-Quran, harus diajarkan kepada orang lain sebagai bentuk ibadah, mendorong para pengajarnya tidak meminta dan menerima bantuan finansial dari siapapun. Mereka berusaha untuk membiayai kegiatan pendidikan dan berusaha untuk membiayai kegiatan kehidupan hanya dari keringat sendiri di luar pekerjaan mengajar, seperti Abu Al-Abbas Al-Ahsyam, seorang ulama besar dan ahli hadis di Qurasyah. Beliau tidak mau mengambil upah ketika mengajar hadis. Beliau memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil usaha sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Mutia yang telah menyampaikan materinya. Pembahasan terakhir yaitu kesimpulan dari materi tentang sumber dana pembiayaan pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Teh Nafisa. Kepada Teh Nafisa dipersilahkan. Untuk kesimpulan dari persen itu, biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sumber dana pendidikan Islam yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai pendidikan Islam, yaitu bantuan dari pemerintah, bantuan dari orang tua siswa, dan bantuan dari masyarakat seperti wakaf, zakat, sedekah, dan hibah lain sebagainya. Bentuk pembiayaan pendidikan pada masa Islam klasik paling tidak ada 3 hal yang perlu dicatat, yaitu 1. Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, seperti hanya pada pemerintah dinasti Bani Umayyah. 2. Biaya pendidikan digratiskan bagi para siswanya. Model ini dikenal dalam pendidikan yang dilakukan oleh kaum Baduy dengan melakukan penarikan dana kepada peserta didiknya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pada masa Madrasah Nizamiyah, pendanaan pendidikan dilakukan melalui wakaf pemerintah. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari makalah tersebut. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Nafisa yang telah menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok 4 tentang sumber dana pembiayaan pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Untuk gimana terakhir selamanya. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi